Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 7, Jumat 27 Februari 2026. Pada pelajaran kali ini kita akan belajar tentang merangkum buku. Kalian telah mengenal bagian-bagian sebuah buku. Selanjutnya, kalian akan diajak untuk memahami isi buku, karena hal ini pun merupakan salah satu keterampilan yang penting. Isi buku yang telah kalian pahami dapat kalian sajikan ulang dalam bentuk yang lebih ringkas. Ini disebut juga sebagai rangkuman. Rangkuman bisa kalian dapatkan dengan cara membaca setiap bab dalam buku dengan seksama, lalu menemukan gagasan pokok atau hal-hal penting dalam bab tersebut. Untuk buku fiksi, gagasan pokok dapat ditemukan melalui peristiwa penting dalam alur cerita, sedangkan untuk buku non-fiksi, gagasan pokok dapat kalian temukan dengan cara menentukan ide pokok pada setiap paragraf atau hal-hal penting pada setiap bab. Setelah itu, kalian tinggal menyusun setiap gagasan utama tersebut ke dalam satu karangan. Kemudian, jika kalian sudah mempelajari bagian-bagian buku dan cara memahami isi buku melalui rangkuman, kedua hal ini akan membantu kalian untuk yang pertama, membantu kalian untuk mencari informasi terkait materi dalam buku dengan lebih cepat. Misalnya, kalian dapat mencari arti kata tertentu dalam buku dengan memeriksa bagian glosarium di halaman penutup buku dan tertulis kepada orang lain. Yang kedua, hal ini akan membantu kalian untuk memberikan informasi pendukung saat kalian menyajikan buku tersebut secara lisan dan tertulis kepada orang lain. Nah, sekarang kalau kalian sudah mempelajari dua hal tersebut, maka selanjutnya kalian akan mempelajari cara menanggapi sebuah buku. Teks tanggapan adalah teks yang berisi tentang penilaian, ulasan, atau resensi terhadap suatu karya, bisa film, buku, novel, drama, dan sebagainya, sehingga orang lain mengetahui kelebihan dan kekurangan karya tersebut. Teks tanggapan juga dikenal dengan resensi. Teks ini bertujuan untuk menyampaikan pengalaman seseorang saat membaca atau menonton sebuah karya. Membaca teks tanggapan bermanfaat bagi para pembaca buku atau penonton film. Kalian dapat mengetahui buku-buku dan tayangan film yang baik dari perspektif pembaca dan pemirsa yang lain. Kalian dapat menelusuri resensi buku dalam media sosial dan komoditas pembaca buku. Salah satunya adalah website www.goodreads.com. Di sana kalian dapat mengetik judul buku yang ingin kalian baca dan kalian segera dapat menemukan resensi yang ditulis oleh beberapa pembaca. Apabila kalian gemar memirsa tayangan video, laman YouTube juga menampilkan resensi buku-buku yang menarik. Jadi kesimpulannya adalah setelah kalian mengenal bagian-bagian sebuah buku, selanjutnya kalian diajak untuk merangkum buku. Rangkuman bisa kalian dapatkan dengan cara membaca setiap bab dalam buku dengan seksama, lalu menemukan gagasan pokok atau hal penting dalam bab tersebut. Untuk buku fiksi, tadi gagasan pokoknya bisa kalian temukan melalui peristiwa penting dalam alur cerita. Sedangkan untuk buku non-fiksi, kalian bisa menemukan gagasan pokok dengan cara menentukan ide pokoknya pada setiap paragraf atau hal-hal penting yang ada pada setiap bab. Setelah itu, tinggal kalian susun deh setiap gagasan utama tersebut ke dalam suatu karangan.
Setelah kita mengenal bagian-bagian buku, kemudian kita mencoba merangkum buku, sekarang kita belajar untuk menanggapi sebuah buku tersebut. Sekarang tugasnya pada kali ini adalah kalian dapat menyajikan tanggapan terhadap buku yang kalian baca atau buku yang sudah kalian pilih sebagai tugas minggu kemarin, buku yang sudah kalian bedah pada tugas minggu kemarin. Ambil lagi buku tersebut, kemudian kalian disuruh menyajikan tanggapan terhadap buku yang kalian pilih. Tanggapan tersebut dapat kalian paparkan lagi kepada teman atau kalian rekam, kemudian kalian unggah di media sosial. Dengan menyajikan tanggapan, kalian membantu teman kalian untuk memilih bacaan ataupun film yang menarik. Karena itu, kalian perlu menonjolkan kekuatan buku atau film yang kalian tanggapi tersebut. Pada saat memaparkan tanggapan, ingatlah untuk pertama, menggunakan sapaan yang santun, harus santun, kemudian akrab, dan sesuai dengan usia pendengar yang kalian tuju. Yang kedua, dengan berbicara dengan ekspresi wajah dan gestur tubuh yang baik, ramah, dengan bervolume suara yang cukup keras. Pada saat berbicara, arahkan pandangan kalian ke pendengar atau kamera yang merekam kalian. Dan yang terakhir, pilihlah kata-kata yang baik, kata-kata yang formal, serta dapat dipahami oleh pendengar. Halo, jadi kali ini aku mau coba review buku yang baru aja aku baca, yaitu Dompet Ayah Sepatu Ibu karya J.S. Hayran. Nah, buku ini tuh menceritakan tentang dua tokoh utama, yaitu Zena dan Asrul. Zena sendiri merupakan anak ke-6 dari 11 bersaudara yang tinggal di lereng Gunung Singgalang. Ceritakan bahwa Zena itu anak tengah, dan ia selalu merasa bahwasannya tidak pernah didengar maupun tidak pernah digubris oleh keluarganya. Tapi Zena ini tumbuh menjadi anak yang baik, anak yang cerdas, dan juga pekerja keras. Tekadnya kuat, mimpinya juga besar. Tapi di samping itu, ia juga menyadari bahwasannya Zena ini tuh tumbuh di lingkungan atau di keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi. Kemiskinan ini pun membuat Zena tercekik. Seringkali ia berpikir bagaimana caranya sekolahnya tamat dan juga bisa membiayai adik-adiknya. Sedangkan Asrul ini, ia adalah seorang anak laki-laki yang tinggal di lereng Gunung Merapi. Ia tinggal bersama Umi dan satu adiknya. Ayahnya memilih pergi dan menikah dengan perempuan lain. Berbeda dengan Zena, Asrul ini ternyata sempat tinggal kelas karena belum bisa menulis dan membaca. Tapi Asrul kecil tuh nggak menyerah. Ia belajar menulis membaca berbahan koran yang dibeli oleh uminya ketika uminya pergi ke pasar. Dan tumbuhlah Asrul menjadi laki-laki yang ternyata gemar membaca dan juga pintar menulis. Namanya jodoh adalah cerminan. Terkadang takdir tuh mempertemukan mereka-mereka yang sama-sama berjuang. Zena dan Asrul, mereka berada pada jalan yang sama untuk memerdekakan diri mereka dan keluarga mereka dari belenggu garis kemiskinan. Alhasil mereka keterima di universitas yang sama di kota mereka. Asrul bekerja di redaksi harian Semangat sebagai penulis berita, sedangkan Zena bekerja dengan menjual jajanan dan juga bekerja di toko sepatu untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Dan perjuangan mereka berlanjut sampai ke jenjang pernikahan. Buku ini mengajarkan pembaca untuk menyelami kisah antara Zena dan Asrul yang kelak akan menjadi orang tua. Mengingatkan juga bahwasannya kita juga memiliki orang tua yang memiliki perjuangan dan kilas balik cerita mereka yang juga nggak mudah. Nah, terlepas dari kisah Zena dan Asrul, dalam buku ini aku menyadari juga bahwa ternyata kemiskinan struktural itu benar-benar menyeramkan. Pada sebagian orang yang tidak seperti Zena dan Asrul, mereka tuh kayak nggak ada pilihan lain selain menyerah, karena ngerasa mereka nggak ada mimpi juga yang harus dikejar gitu. Karena satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah bagaimana caranya mereka bertahan hidup untuk hari itu aja. Menurutku, penulis berhasil menuangkan cerita tersebut dengan sangat baik, dengan bahasa yang ringan tapi tetap hangat. Aku nggak perlu memerlukan banyak waktu untuk menyelesaikan satu buku ini. Jadi jangan lupa untuk selalu memaafkan kedua orang tua kita, karena mereka pun masih sama-sama belajar dan baru pertama kali juga menjadi orang tua. Nah, gimana? Ada yang udah sempat baca buku ini juga?
reviewnya di bawah. Dan bagi yang belum sempat baca, aku rekomendasiin ini cocok banget untuk kamu baca minimal 1 kali seumur hidup. Itulah contoh menyajikan tanggapan secara lisan terhadap sebuah buku. Begitu dulu pelajaran kita pada minggu kali ini. Sampai jumpa lagi di minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum.